Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini, saya mengajak kita untuk belajar dari iman Thomas, Rasul Thomas, si peragu yang kemudian diubahkan menjadi gagah berani memberitakan Injil. Belajar iman dari Rasul Thomas yang peragu namun diubahkan menjadi yang gigih memberitakan Injil. Saudaraku, saya Pendeta Lukas Eko Sukocok dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk menghantar RHI kali ini. Saudara, saya berharap kita semua diberkati Tuhan. Juga saudara-saudara yang masih kurang enak badan, yang pemulihan, yang harus isolasi mandiri, atau yang masih terbaring sakit. Semoga Tuhan menguatkan dan memberkati. Saudara, kisah tentang Rasul Thomas ditulis dalam Injil Yohanes. Saudara bisa menemukan di Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Saudara, saya tidak akan baca ini. Ini ayat yang sangat populer, bahkan kisah tentang Thomas kita sudah tahu. Ceritanya adalah Thomas itu patah hati, berduka mendalam karena kematian sang guru Yesus. Nah, ketika dia berduka, dia melihat Yesus disalibkan pada hari Jumat, dan hari Kamisnya dia ikut menemani di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap, dan Thomas dan murid-murid yang lain melarikan diri, menyelamatkan diri. Hari Jumat dia menyaksikan penyaliban dan Yesus meninggal. Maka dia sangat sedih karena Yesus itu harapannya, itu gurunya, dan Thomas kehilangan harapan. Saudara, lah kok sudah begitu tiba-tiba murid-murid yang lain bercerita bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Padahal Thomas melihat hari Jumat itu jelas wafat. Thomas memiliki pikiran, ini orang-orang ini halusinasi ini. Ini orang-orang ini tidak bisa melepaskan kepergian orang yang sudah tiada. Yuk ketok-ketokan, sepertinya gelibet ada, sepertinya duduk di situ yang biasanya duduk di situ gitu. Itu halusinasi, ketok-ketokan kata orang Jawa. Maka Thomas mengatakan enggak. Bahkan ketika Petrus mengatakan, Thomas, aku sudah bertemu, aku melihat, dia nyata seperti kamu, seperti kita, dia guru Yesus. Dan dengan mukanya yang dingin seperti sebongkah es, Thomas menyatakan kekesalannya. Pokoknya aku tidak percaya. Tidak. Sebelum mataku melihat dan tanganku cucukkan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Lalu dia pergi. Saudara, kisah Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 mencatat ya. Kemudian dia kumpul-kumpul lagi Thomas. Dan ini 8 hari kemudian ya, pada hari Minggu sore ya. Dan Minggu sore minggu berikutnya setelah Yesus bangkit. Dan semua pintu dikunci, jendela dikunci karena para murid takut, cemas kalau orang Yahudi masih mau menangkap para pengikut Yesus. Mereka ada bersekutu di situ. Semua terkunci. Dan tiba-tiba Yesus hadir
damai sejahtera bagimu. Terkejut Thomas. Dia lihat, ini benar guru Yesus. Dia mendengar, ini benar guru Yesus. Dia tidak pangkling suaranya maupun penampilannya. Dan Yesus lalu mendekat dan berkata, Thomas, ini aku. Buka dia punya pakaian dan dikatakan sebelumnya itu, lihatlah ini tanganku dan ayo kemari, ini dibuka lambungku yang bekas tusukan itu. Saudara, Thomas terkejut dan dia melihat dari jauh. Akhirnya dengan gemetar, sepertinya semua darah mengalir ke mukanya. Dia merah, dia malu, dia menangis, dia menyesal. Dan kemudian dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Itulah Thomas. Dia ragu-ragu. Tapi dia bertemu dan disapa oleh guru Yesus. Dia dikuatkan, dia dikembalikan semangatnya. Dan dia lalu nantinya melayani Tuhan. Saudara, itulah sebabnya nama Thomas banyak dipakai oleh orang Kristen. Meskipun dia peragu. Kenapa? Karena Thomas itu orang yang memang peragu, lalu bertemu dengan Yesus dan dia bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Dan itu membanggakan. Saudara, kita melihat sejarah bagaimana kisah perjuangan Rasul Thomas setelah dia bertemu Yesus. Bahkan setelah Yesus naik ke surga Mekrat, Rasul Thomas ini mengabarkan Injil dengan amat sangat luar biasa. Thomas peragu yang gagah berani luar biasa. Begitulah saudara, Rasul Thomas yang mula-mula ragu-ragu, tapi bukan peragu. Bahkan dari Rasul Thomas lahir suatu kredo pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Bukankah itu pengakuan yang luar biasa yang lahir dari orang yang ragu-ragu pada mulanya? Saudaraku, dan Yesus kemudian berkata, engkau melihat lalu percaya. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Ini belajar dari Thomas, bahwa tidak segala sesuatu pakai bukti. Tidak segala sesuatu itu dengan fisik, tapi juga dengan iman. Dan Thomas banyak belajar tentang hal ini, saudara. Saudaraku, kalau kita membaca sejarah, maka kita akan menemukan bagaimana kemudian si Rasul Thomas ini bekerja melayani Tuhan, memberitakan Injil. Sejarah mencatat bahwa dia berkhotbah, memberitakan Injil mula-mula itu di Babilonia. Di Babilonia kuno, dekat Efrat dan Tigris. Ya, itu di catatan sejarah. Yang sekarang menjadi Irak. Lalu dia melakukan perjalanan ke Persia yang sekarang menjadi Iran. Ya. Dan terus memenangkan banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus. Mulai dari Babilonia kuno. Cukup? Tidak. Sejarah mencatat Rasul Thomas ini gigih. Bahkan dikatakan pada tahun 52 Masehi dia berlayar ke selatan menuju Malabar, sebelah barat
pantai India. Thomas memberitakan Injil di sana. Dia mendirikan gereja dan banyak warga, bahkan termasuk dari kasta utama, Brahmana, yang dibaptiskan dan menjadi pengikut Kristus. Luar biasa. Maka ketika Portugis berlayar dan mendarat di sana pada awal tahun 1600, itu mereka terkejut karena banyak kelompok Kristen di sana yang sudah bertumbuh. Mereka menyebut diri gereja Mar Thoma. Ya, itu yang didirikan oleh Thomas ratusan tahun sebelumnya. Saudara, itu Thomas. Thomas yang peragu tapi gigih dan berani. Thomas yang semula peragu tapi kemudian melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan sejarah sekali lagi mencatat, Thomas mengadakan perjalanan lagi ke pantai India, mengajar di berbagai tempat, tidak pernah berhenti, dan banyak orang dimenangkan. Tahun 72 Masehi, Rasul Thomas diketemukan sudah meninggal dunia karena dibunuh. Dan itu terjadi di Milapore. Sekarang disebut Madras. Di Madras. Dia dibunuh oleh seorang Brahmana dengan tombak. Kemudian dia diketemukan orang sudah tak bernyawa. Saudara tahu, ini kisah si peragu. Jadi di dalam Tuhan, saudara, orang yang kelihatannya ragu-ragu bisa diubahkan. Di dalam Tuhan, orang yang kelihatannya tidak begitu penting, kurang terkenal, bisa diubahkan dan menjadi pahlawan yang luar biasa seperti Thomas. Membuat kredo, ya Tuhanku dan Allahku, melayani mulai dari Babilonia kuno terus, bahkan sampai Malabar, terakhir dia dibunuh di Madras, India. Tapi kekristenan sudah berkembang sangat pesat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Maka belajarlah dari Rasul Thomas yang kelihatannya peragu tapi bertemu dengan Tuhan, lalu bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Saudaraku, saya bersyukur dengan kisah yang dicatat oleh Yohanes tentang Thomas ini. Kenapa? Pertama, kita bisa belajar iman Thomas itu iman yang realistis. Iman yang realistis. Dan dia menemukan pembaharuan di dalam Tuhan. Pembaharuan karena dia nanti berubah. Realistis karena Thomas memang punya pendapat sendiri. Tidak gampang dipengaruhi. 2. Dari kisah Thomas ini kita belajar tentang keteguhan hati dan buah dari pertobatannya. Yesus berkata, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Dan Thomas memakai ini termasuk kredonya, dibawa untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan. Dibawa. Maka catatan kedua, saudara-saudara, tadi saya katakan, bagaimana perubahan. Tidak hanya kegigihan, tapi perubahan itu nampak. Betapa banyak di antara kita, pengikut Kristus yang bahkan mungkin tidak bertemu dengan Kristus dalam iman. Atau bertemu, tapi tidak mengalami perubahan. Maka bacaan ini menjadi penting. Sebab kalau kita mengikut Tuhan dan kita tidak mengalami jamahan Tuhan dan tidak ada perubahan hidup, buat apa? Itu namanya jas buka iket belangkon
sama juga sami mawon dengan yang lain. Janganlah, ya, jangan. Kita beda. Kita orang yang beriman dan kita harus berani. Pertama tadi, bertemu Tuhan. Kedua, ada pembaharuan. Dan yang ketiga, ada kegigihan. Kegigihan untuk menyampaikan berita sukacita Injil Tuhan. Kegigihan. Yang keempat, yang penting, tidak takut risiko. Rasul Thomas tahu pasti ada banyak orang yang tidak suka, tapi dia tidak takut risiko. Dia terus jalan terus. Dan itu kematiannya, darahnya yang tertumpahkan begitu, itu menjadi rabuk buat perkembangan kekristenan pada zamannya. Saya suka dengan tokoh Rasul Thomas ini karena ini memberikan catatan penting. Oh, ternyata kunci orang yang beriman itu harus bertemu dengan Yesus. Oh, ternyata ya, orang yang bertemu dengan Yesus itu mengalami pembaharuan. Oh, ternyata orang yang bertemu dengan Yesus mengalami pembaharuan itu memiliki kegigihan. Kegigihan dalam menjalani hidup. Dan ini yang keempat. Ternyata tidak cukup bertemu Yesus, tidak cukup mengalami pembaharuan, tidak cukup kegigihan. Tapi yang terakhir adalah berani menanggung risiko. Berani menanggung risiko, bahkan nyawa taruhannya sekalipun. Bukankah ini hebat? Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya, hari ini saya mengajak mari belajar dari sosok Thomas. Orang sederhana, orang yang peragu, tapi mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Saya berdoa, saya berharap semoga ibu bapak dan saudara juga mengalami seperti Rasul Thomas. Ada perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan, ada kegigihan, bahkan ada keberanian untuk mengambil risiko. Memang tidak mudah. Baik, saudara, semoga firman ini belajar dari Rasul Thomas menjadi berkat buat ibu bapak dan saudara-saudara semua. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, berkatilah. Hari ini kami belajar dari Rasul Thomas, si peragu yang kemudian diubahkan menjadi pahlawan iman yang memberitakan berita sukacita di berbagai tempat. Berikanlah kami ya Tuhan, jangan keraguan-raguan, tapi keberanian. Berilah kami ya Tuhan, bahwa Tuhan menolong dan mengatur masa depan kami. Terima kasih ya Allah. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.